Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo mungkin Polo sedikit bingung juga. Aku sambil nyiapkan konten ini juga mikir, Polo tahu nggak ya sebenarnya orang ini. Tapi kasus ini sebenarnya juga menyangkut dengan kondisi Korea saat ini secara keseluruhan. Jadi buat Polo yang tertarik sama info-info Korea, kayaknya berita kali ini bakal lumayan penting juga. Oke, langsung kita mulai. Oke, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang kejadian yang terjadi melibatkan seorang yang bisa dibilang terkenal di Korea, yaitu Don Spike. Ya, tulisannya kayak gini, Don Spike. Nama aslinya adalah Kim Min Soo. Mas Hansel, iku lu sopo gak tau krungu om iku sopo sih iku Mas Hansel? Mungkin ada yang tanya kayak gitu. Nah, dia ini sebenarnya adalah seorang musisi dan dia itu dulu adalah orang yang bikin lagunya kayak Super Junior yang Island ataupun lagunya EXO yang Retro in December. Kebetulan dua lagu ini balad. Tapi jujur aku sendiri nggak tahu kalau dia itu musisi, dan aku baru mulai kenal dia ketika dia nunjukkan cara dia masak dan juga makan daging, lebih tepatnya steak. Karena kayak gini waktu itu dia makannya. Jadi dia itu kalau steak kan itu biasanya kita satu piring terus kita potong gini kan ya. Nah dia itu masaknya itu satu kepal besar gini terus dimakan langsung kayak gini. Nah itu yang bikin orang-orang kayak wah kayaknya enak ya gitu. Nah gara-gara itu Don Spike tuh sempat kayak trending banget, kayak daging Don Spike, steak Don Spike. Sampai-sampai akhirnya dia itu buka restoran yang jual daging kayak gini nih. Oke, segitunya. Aku pun baru ngerti orang yang namanya Don Spike dari ini. Jadi kalau aku sih lebih kenal ya di sini. Mungkin orang-orang yang kerja di industri di musik mungkin tahu kalau dia itu adalah seorang musisi. Tapi kalau aku dan mungkin banyak orang lebih mengenalnya dari variety show saat dia menunjukkan cara dia masak daging. Masalahnya itu terjadi pada tanggal 26 September tahun 2022 di Gangnam dan ada hubungannya dengan kandungan ini. Ini kalau misalnya di Indonesia kan tadi namanya agak beda, bukan metil-amfetamin, metamfenin atau apa. Kalau di Indonesia kan namanya adalah sabu. Nah, pada tanggal 26 September ini dia itu tertangkap polisi karena dia sedang menggunakan sabu. Nggak cuma itu, dia juga ditemukan bersama sabu sejumlah 30 gram. 30 gram itu loh, padahal cuma seberapa ya? Kalau aku membayangkan ya, karena waktu aku masak itu kadang pakai baking soda 15 gram itu kayak 2 sendok, 30 gram ini mungkin kayak 4 sendok makan kayaknya ya. Nah, 30 gram kan kayak nggak banyak ya toh. Tapi sebenarnya 30 gram sabu ini cukup untuk 1000 orang. Jadi ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Jadi Don Spike sendiri dia sudah menggunakan obat-obatan plus ditemukan 30 gram obat yang diperkirakan mungkin dia mau bagi ke orang lain ataupun dia udah simpen untuk penggunaan beberapa kali ke depannya. Nah, sampai sini mungkin ada yang bilang, oh iya biasalah artis pakai narkoba gitu kan ya. Cuman kalau berdasarkan Yonhap News TV, sebenarnya Don Spike ini sudah menggunakan obat-obatan terlarang ini sejak bulan April. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia itu baru nikah di bulan Juni tahun 2022. Dan kalau dilihat, istrinya cantik loh. Ya. Bahkan ini bakal diedit ya kayak gini fotonya. Ya tuh, cantik tuh. Nah, dia udah nikah sama cewek yang cantik kayak gini pun ternyata setelah nikah dia itu sempat menggunakan obat-obatan dengan cewek-cewek di dunia malam, ya cewek di tempat hiburan sebanyak 3 kali setelah menikah dan menggunakan obat bersama-sama. Oke, jadi kondisi dia udah nikah pun dia masih menggunakan narkoba dan juga bersama cewek dari tempat kayak gituan. Jadi lanjut ke latar belakangnya. Nah, tadi aku udah bilang tanggal 26 September dia ditangkap, dan pada tanggal 28 September dia ngaku jam 1 itu dia bilang, ya saya ngobat, ya saya ngaku, mohon maaf kayak gitu. Dan akhirnya pada pukul 19 alias jam 7 malam, kejaksaan dan juga kehakiman memutuskan untuk menahan dia. Jadi biar dia itu nggak bisa melarikan diri ataupun menghapus bukti-bukti yang mungkin bisa digunakan untuk menghukum dia. Jadi akhirnya pada hari itu dia langsung ngakui dan juga mulai ditahan. Nah, pertamanya waktu kasus ini mulai rame, ada beberapa netizen yang reaksinya itu sedikit kayak
hoaxy gitu. Nah mungkin ada yang bingung, mas hoaxy kok mas hoaxy ya gitu apa? Oke, jadi hoaxy itu sebenarnya bahasa Korea, tapi sering ditulis kayak gini. Kalau misalnya kalau lihat variety show di Korea ataupun kayak ya TV program-program TV gitu, hoaxy gitu. Hoaxy itu artinya jangan-jangan gitu, kayak jangan-jangan, tapi biar agak keren di hoaxy gitu, kayak ya pokoknya kayak gitu. Hoaxy apa mas? Jadi awalnya waktu diberitakan kalau dia itu tertangkap sudah menggunakan narkoba, ada orang-orang yang bertanya-tanya, jangan-jangan dia itu lagi mengkonsumsi obat yang ada resep dokternya dan kebetulan mengandung obat narkoba, mungkin ada yang bilang kayak gitu awalnya, tapi ketahuan bukan, dia benar-benar menggunakan obat-obat terlarang. Ya, jadi pertamanya netizen pun kurang percaya, tapi setelah tahu kalau dia benar-benar menggunakan narkotika ataupun obat-obat terlarang, ya udah. Dan polisi juga menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya Don Spike ini tertangkap akibat menggunakan narkoba. Ini udah ketiga kalinya. Nah, sebenarnya diakibatkan narkoba ini apa kerugian yang mungkin bakal dialami oleh Don Spike? Pertama, dia itu seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, dia itu masak dagingnya agak unik, dan dikarenakan itu dia juga bikin restoran, dan sebenarnya dia itu udah merencanakan untuk membuka satu cabang barbecue di Lotte-World, dan kemungkinan karena kejadian ini pembukaan cabang di Lotte-World bakal batal, dan kedua mungkin kedepannya kita nggak bakal bisa lagi melihat Don Spike di media, kecuali ada sesuatu yang sangat wah gitu ya. Kalau udah menggunakan obat gini, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak, ini kayaknya agak susah untuk kembali. Apalagi dia itu juga menggunakan obat bersama cewek-cewek dari tempat hiburan. Setelah semua info ini beredar, sebenarnya ada juga info-info lain yang mulai beredar, yaitu mungkin ada beberapa yang pernah lihat foto kayak gini, yaitu adalah foto Instagram Don Spike diam-diaman dengan salah satu fansnya. Nah, ini sebenarnya kontennya apa sih? Sebenarnya isinya itu nggak jelas kalau cuma dilihat ini. Ternyata Don Spike itu lagi DM-an sama salah satu fansnya yang bekerja sebagai perawat. Oke, ini sama sekali bukan dia kayak berusaha gimana atau berusaha kayak apa mendekati gitu, enggak. Lebih tepatnya kayak orang-orang menduga, wah Don Spike ini emang suka banget sama narkoba gitu. Karena kayak gini pesannya. Yang paling atas ini nggak penting, mari kita lihat dari yang sini. 행복을 찾으러 퇴사를 결심했지요. Saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan untuk mengejar kebahagiaan. Terus Don Spike jawab, oh, jusa 잘 나요? Oh, kamu pintar nggak ini nyuntik gitu. Nah, terus orangnya ini balas, ya saya tuh udah lelah karena corona. Karena diakibatkan corona kan banyak banget ya pasien ke rumah sakit. Jadi perawatnya bilang saya udah capek banget karena corona. Habis itu dia bilang, hahaha, gini-gini saya ini merupakan perawat yang udah bekerja 4 tahun gitu, udah berpengalaman 4 tahun gitu. Nah dia bilang kayak gitu. Jadi kan, gini nih saya ini udah jadi perawat 4 tahun loh. Nah dia bilang kayak gitu. Terus Don Spike balas saya, hehehe. Oh, saya suka banget sama perawat yang pinter nyari pembuluh darah. Soalnya kulit saya itu tebal. Habis itu dibalas sama perawat ini. Oke, come on, tak suntikan gitu. Nah, kalau si perawatnya ini terkesan dia itu ya cuma benar-benar menjawab sebagai jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan. Tapi kalau dilihat ngapain Don Spike itu bilang kayak gini, jadi orang-orang menduga jangan-jangan dia itu memang saking suka ngobat sampai memberi balasan kayak gini gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Udah gitu, dia itu pernah muncul di salah satu TV show namanya Golden Clinic. Di situ dia bilang kalau saya ini melihat diri saya sendiri itu ada 4 identitas. Identitas ini waktu di sini, identitas ini waktu liburan, identitas ini waktu ngapain gitu. Dan ini juga diperkirakan mungkin karena menggunakan obat-obatan alias efek sampingnya. Ya, jadi sebenarnya kejadiannya kayak gini. Nah, di sini aku mau membagikan 2 info lagi. Pertama, reaksi dari ahli. Ahli memperkirakan Don Spike ini sudah membuat grouping. Grouping ini apa? Grup itu apa? Kelompok. Jadi grouping, pengelompokan atau berkelompok gitu. Nah, diperkirakan Don Spike ini sudah memiliki kelompok yang menggunakan narkoba bersama-sama. Oke, jadi
Oke, jadi sebenarnya Bounce Back ini tertangkap menggunakan narkoba di hotel dan juga diperkirakan dia itu udah menggunakan narkoba berulang kali di hotel-hotel yang lain juga. Nah, artinya grouping di sini apa? Penggunaan narkoba itu kan bukan hal yang kayak bisa dipamerkan ke banyak orang, ya toh kemungkinan dia itu menggunakan narkoba dengan orang-orang yang benar-benar bisa dia percaya dan mereka menggunakan narkoba bersama di hotel. Udah gitu, ahli bilang kemungkinan biasanya orang-orang grouping ini mereka akan menggunakan obat narkoba bersama, udah gitu ditambahi dengan melakukan hubungan seksual. Jadi mungkin kayak semua gejolak yang bisa dinikmati itu kayak digabung gitu ya, mungkin ya, sambil melakukan hubungan udah gitu obat kayak gitu. Ya, itu disebut grouping. Sebenarnya grouping ini nggak selalu bermakna seperti itu, tapi biasanya kalau orang-orang yang berkelompok menggunakan obat akan dibarengi dengan hubungan seksual juga katanya. Nah, yang kedua, kondisi Korea saat ini. Jujur, aku yang udah tinggal 4 tahun ini akhir-akhir ini berita itu banyak banget yang bilang kalau Korea sekarang sangat rawan dengan narkoba. Kayak banyak banget anak-anak muda yang udah mulai menggunakan narkoba dan juga sangat mudah untuk membeli narkoba katanya. Bahkan ada program TV, mereka itu nyoba gitu loh beli. Apakah benar-benar cuma sebatas nge-search di Twitter terus chat lewat Telegram itu bisa beli nggak sih? Dan setelah mereka coba, nggak tahu gimana caranya, mereka benar-benar mengirimkan obat ke depan rumah. Nah, ini info penting yang perlu Polo tahu. Ada satu cara yang udah beberapa kali diberitakan di Korea, cara jual belinya narkoba secara offline. Jadi aku pengen Polo berhati-hati. Jadi biasanya seseorang itu katanya bakal naruh obat-obatan ini di satu tempat, habis itu dia pergi. Gak lama setelah itu pembelinya akan datang dan ngambil obat itu. Jadi mereka itu sebenarnya janjian. Jadi pembeli transfer uang ke penjual. Nah, habis itu penjual itu ngirim orang naruh narkoba ini di suatu tempat yang nggak jelas, misalnya belakang tempat sampah, belakangnya tempat AC, belakangnya pintu gang mana, ataupun di belakang iklan papan tiang listrik lah gitu itu. Nah, habis itu dia foto. Nah, fotonya ini dikirimkan ke pembeli. Nah, habis itu pembeli datang dan ngambil obatnya, sehingga pembeli dan penjual itu nggak perlu papasan, tapi obatnya itu bakal tersalurkan. Dan polisi udah bilang ini merupakan cara yang sangat umum. Jadi kalau misalnya Polo melihat seseorang itu naruh barang ataupun naruh sesuatu habis itu tinggal, habis itu pergi gitu aja, hati-hati ya, bisa jadi itu adalah obat-obat terlarang. Dan kalau misalnya benar-benar mencurigakan, dan kebetulan Polo ada di Korea, cuma deh mending berhati-hati aja. Kalau bisa laporkan polisi juga laporkan polisi, dan please jangan mau coba-coba deh. Dan gak tahu kenapa kesannya akhir-akhir ini narkoba banyak banget kayaknya di Korea, jadi please hati-hati. Dan bahkan akhir-akhir ini polisi Korea juga sempat nangkap kayak pekerja dari Vietnam gitu. Mereka menggunakan obat-obatan bersama 72 orang gitu, ketangkap polisi, masuk berita. Jadi Polo juga buat yang ada di Korea, hati-hati jangan sampai salah milih teman. Sekali nyoba katanya susah banget untuk berhenti menggunakan obat-obatan. Please untuk masa depan jangan pernah gunakan Oke? Jadi kayak aku sendiri, aku pun itu nggak mau merokok, soalnya aku ngerti rokok itu katanya sangat bikin kecanduan, jadi aku nggak mau. Nah, please Polo juga takut lah dengan obat-obatan ini, ya kecuali memang resep dari dokter karena sakit atau gimana. Oke, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video